Halo guys, kita di daerah Bergas. Di miliknya itu seperti ini guys. Ini nyaman juga kalau sore-sore kita ke sini. Saya menikmati udara lereng Gunung Ungaran guys. Ya, halo Mas. Nah, ini guys. Kita pesen dulu ya. Ini guys, kita ketemu yang punya Loji Londo ini. Namanya siapa Pak? Gunawan saya. Pak Gunawan ya. Jadi Pak Gunawan ini pas kebetulan pas di luar. Ini saya tanya-tanya langsung guys. Pak Gunawan ini Loji Londo ini dibikin tahun berapa Pak? Kalau bangunan saya mulai bikin tahun 2014. Oh, karena banyak tamu guys. Akhirnya tadinya itu Pak Gun itu melayani sendiri guys. Ya. Tapi capek. Nah, banyak tamu akhirnya ada teman ya. yang diajak kerjasama, kamu bikin kopi aja supaya kamu bisa melayani gitu. Tapi dijual gitu. Jadi ya, waktu itu akhirnya dapat sedikit-sedikit Pak ya. Terus namanya Majid ya, itu salah satu apa ya, pendiri lah gitu ya, yang sering main di sini dari komunitas pendaki gunung ya. Nah guys, ini kan keunggulan bangunan ini di depan ini guys, ada lojinya. Itu sejarahnya gimana sih Pak? Ini sebenarnya lebih ke apa ya, sad story, cerita yang sedih. Karena ini memang bangunan ini saya buat khusus untuk mengenang almarhum anak saya. Oh ya, Jadi nama anak saya itu Tirta Marina, dia anak sulung saya. Semasa hidup dia itu dulu pengen sekali membangun kastil. Kastil, ya puri gitu guys. Ya, macam itu. Ya. Dia cerita waktu dengan saya, aku pengen buat kastil Pak, nanti yang atas aku pengen ada tempat untuk miara anjing. Itu makanya ketika anak saya meninggal, saya mencoba merealisasikan itu keinginannya ya. Keinginan itu dengan membayangkan yang dia ceritakan ke saya waktu itu. Nanti di atasnya kira-kira ada tempat untuk dia pengen miara anjing. Nah ini saya gambar itu lama, saya proses gambar itu tahunan. Jadi membayangkan apa yang dia inginkan waktu itu, almarhum anak saya itu inginkan apa, terus tak gambar kira-kira seperti ini ya. Akhirnya jadi itu. Itu guys, sejarahnya guys. Jadi tidak kebetulan. Jadi semua itu ada di latar belakang sejarahnya itu ada. Ya, ini makanya ini cerita ini lebih ke cerita yang sebenarnya bagi saya cerita apa ya, cerita yang sedih. Ya, menyedihkan tapi ya udahlah, jadi semuanya jadi baik semua. Makanya ini namanya juga masih saya pakai nama bangunan ini kan Puri Tirta. Tirta itu anak saya marhum. Yang terakhir dibikin bangunan yang belakang ini, coba tunjukin ini yang langsung aja dilihatkan. Ya, ini untuk mengenang adiknya ini. Iya, ini untuk ini Udinberg. Udinberg itu artinya apa? Ya, kalau Udin itu nama adik saya. Udin kalau namanya adiknya. Itu apa ya, semacam benteng atau apa kalau orang-orang. Oh iya benteng Udin ya. Jadi untuk mengenang karena adiknya berjasa juga untuk Pak Gunawan gitu. Jadi setelah perkembangan itu akhirnya berkembang kafenya ya Pak ya. Terus jadilah ramai sekarang. Jadi banyak orang datang guys. Nah, suatu ketika Pak Gun ini punya sawah di belakang ini dibikin gambar. Nanti saya tunjukin gambarnya. Kita aja dulu. Untuk wajah. Jadi dulu pertama kali Pak Ganjar ya bikinnya. Wajahnya. Yang pertama kali wajah saya sendiri. Oh, wajah sendiri. Uji cobanya wajah sendiri guys. Terus berkembang, terus banyak permintaan itu Pak Ganjar, terus ada Pak Bung Karno itu dari, juga ya. EDI apa? Bukan. Itu dari waktu itu Pak Ganjar juga yang. Jadi butuh waktu itu guys. Ini tuh kesulitannya
padi itu ditanam supaya besar bisa menjadi wajah itu perlu skill khusus, guys. Jadi siapa aja boleh kalau mau dibikin gambarnya di situ, tapi ya ada harga yang harus dibayar, guys. Nanti hubungi sendiri Pak Gun ya, Pak ya. Bisa ya? Bisa. Jadi kalau untuk kepingin wajahku, kepingin gambar di situ, nanti lihatnya dari atas, bagus, guys. Jadi keistimewaannya Pak Gun ini salah satunya gambar di belakang ini yang sawah dijadikan wajah. Itu luar biasa, itu kalian tidak semua orang bisa itu, Pak. Ya, ini namanya kami namai pari corek, jadi seni pari corek. Pari ya. Artinya kita menggambar dengan media tanaman padi yang kita gambar di hamparan sawah yang luas. Ini rata-rata luasnya yang saya gambar ini hampir 2000 meter. 2000 meter, guys. Ya. Aduh, angel, guys. Bayangkannya susah gitu. Tapi akhirnya bisa karena ada skill dari Tuhan yang dikasihkan Pak Gun gitu. Oke. Saya kok mau menikmati suasana di sini, Pak ya. Oh iya. Paling enak sore-sore sebetulnya ya. Ya, sore kalau cerah itu, kalau senja ini paling paling recommended untuk dinikmati. Iya, oke. Oke, makasih. Pak Gun ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sekali. Ya, mari. Ini guys, tampak dari atas guys. Gambarnya Pak Prabowo lagi jadi guys.